Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan baca peluang usaha cara cerdas UMKM di bulan Ramadan. Ya tentunya masih dengan narasumber. Di kesempatan malam hari ini ada Bung Gifari Bopeng dan juga Bung Burhanuddin Rope. Ya baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau dengan tadi katakan beberapa program itu kan memang harus memberikan stimulus kepada masyarakat yang mau berusaha atau yang sudah punya usaha atau yang hendak berusaha. Nah, kalau kita lihat dengan angka penyerapan program-program penguatan modal seperti KUR ataupun UMI yang begitu lemah, ya, kira-kira titik kesalahannya ada di mana nih sampai begitu penyerapannya rendah? Jadi gini, memang persoalan yang ada, KUR itu sudah disiapkan pemerintah. Cuma yang jadi persoalan kurangnya informasi juga. Terus ada masalahnya juga gini, KUR itu sudah disalurkan tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ini juga jadi persoalan. Nah, maka dari itu apa yang tadi yang saya sampaikan di segmen 1 kita diskusi bahwa pemerintah selaku bapak asuh harus mendampingi dan mengawasi. Karena tidak serta-merta bahwa usaha itu hanya duit atau modal, tapi peluang apa. Kadang kita dapat duit, tapi kita melakukan usaha kita, bidang usaha kita yang memang tidak benefit dan tidak menghasilkan apa-apa. Kadang juga begitu. Cuma karena lihat teman ada usaha itu, terus kita ikut. Terus kita lihat mungkin sekarang lihat di TV ada usaha itu, padahal sebenarnya di daerah itu tidak butuhkan produk itu. Nah, itu harus ada bimbingan. Bimbingannya bahwa kalau kamu mau usaha ini tapi ternyata memang tidak didukung dengan mungkin dengan sumber daya yang ada di sekitarnya, ya itu pasti tidak maksimal. Nah, itu terjadi persoalan-persoalan seperti itu. Maka dari itu waktu KUR juga turun harus didampingi dengan pemerintah bahwa sasaran kamu apa, usahanya kamu apa, sehingga tepat gitu. KUR turun, pelaku usaha juga sesuai dengan bidangnya yang bagaimana caranya bisa menguntungkan. Jangan KUR turun terus bingung mau apain gitu, usahanya juga mandek dan mohon maaf gagal. Nah, kita harapan bahwa ada komunikasi yang aktif antara pemerintah dengannya. Yang saya merasa ada sisi positifnya ini malahan BI gimana dia memberikan setiap minggu, setiap 2 minggu memberikan selalu informasi-informasi, memberikan forum grup diskusi. Yang kedua, bahkan BI juga hadir di tengah-tengah pelaku usaha. Saya salah satu contoh termasuk desa wisata yang BI bangun di daerah Tolire. Di saat pemerintah udah mulai meninggalkan Tolire saat tumbuhnya Jiko Malamo kan. Gimana sekarang lagi loh, Tolire tumbuh. Tolire kecil kan tumbuh, gimana tempat wisata sekarang. Orang tujuannya sekarang kalau mau wisata Tolire. Itu ada satu desa wisata yang bagaimana caranya BI mengembangkan wisata di Tolire. Dan itu saya mengapresiasi. Nah, itu salah satu contoh bahwa memang pemerintah berada di tengah-tengah pengusaha seperti itu. Di saat yang lain meninggalkan, contoh di sana di Tolire, BI bangun tempat wisata, terus ada kamar mandi, ada segala macam. Saya pikir itu kebutuhan orang wisata. Jadi wisatawan bukan hanya makan, bukan hanya duduk, tapi bagaimana caranya orang nyaman di saat buang air kecil segala macam. Dulu kita ke sana cari buang air kecil kemana Pak? Bapak tahu? Ke masjid. Gimana orang mau nyaman mau wisata? Tapi BI melihat itu sehingga dibangun dan akhirnya kita nyaman sekarang wisata di sana. Kita nyaman wisata, otomatis para pelaku UMKM juga kan mulai tumbuh. Karena apa? Orang duduk di sana makin lama kan makan makin banyak dan para wisatawan datang makin banyak kan pasti berdampak positif juga buat pelaku usaha yang ada di sekitar itu. Kalau dulu kan orang baru datang sudah pengen buang air kecil, pergi ke masjid cari kamar mandi, karena udah malas balik udah langsung pulang. Kalau sekarang kan datang nyaman duduk, ada kamar mandi segala macam. Nah, itu yang saya bilang tadi bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah pengusaha gitu. Karena pengusaha nggak mampu bangun itu pemerintah gitu yang bangun. Kira-kira ya begitu. Baru nantinya menjadi sebuah motivasi ya buat iklim ekonomi baru yang hadir ya. Yang hadir. Infrastruktur itu dia. Ya, baik, saya ke Bung Butes. Nah, kira-kira nih saat ini ya UMKM yang ada, ya mungkin Anda kenal ya karena pemain lama juga kan di UMKM. Apakah ada yang pelaku-pelaku usaha baru atau itu saja? Karena kelihatan ya setiap ada momen ya baik pameran dan sebagainya ya sepertinya terlihat
pelaku UMKM itu adalah orangnya itu saja. Kalau orang Ternate ya itu saja. Tapi biasa yang baru itu muncul dari luar gitu. Jadi kayak misalkan momen 17 Agustus, yang jualan bendera itu bukan orang Ternate. Rata-rata mereka dari luar, nekat naik pesawat, naik kapal, nyampe Ternate jualan dalam 1 bulan pulang, sama momennya. Jadi kayak misalkan jualan pakaian. Nanti percaya atau tidak percaya, silakan disurvei. Itu yang jualan gorden, yang jualan pakaian itu bukan orang Ternate. Yang memiliki lapak-lapak di sana itu rata-rata bukan dari Ternate. Itu dari luar. Ada yang baru muncul juga. Dan setelah ini mereka akan balik lagi ke tempat mereka gitu. Dan itu yang terjadi setiap tahun. Tapi kalau kita ya tetap di tempat itu sudah. Habis momen ini ya kita balik kanan, kita jualan lagi yang punya kita yang lama gitu. Jadi kesimpulannya memang untuk lokal kita itu hanya pada konteks kuliner saja. Iya, dia monoton seperti itu. Jadi kalau misalkan ada all shop, kalau pakaian pun kebanyakan lebih banyak all shop gitu. Untuk penjualan secara offline atau secara membuka gerai itu mungkin hanya 1-2 orang yang mampu gitu. Tapi kalau sisa dari yang itu ya palingnya orang dari luar masuk ke sini. Ya, ada tidak orang muda yang tertarik dengan saya mau jadi pengusaha nih? Sebenarnya banyak orang yang tertarik. Cuman itu mereka seperti Pak Gifar ngomong tadi, kalau ini informasi yang nyampe ke mereka ini terbatas itu. Jadi ketika peluang ini banyak, tapi informasi untuk mereka berkembang ini sangat-sangat terbatas gitu. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah juga itu mempengaruhi mereka untuk berkembang. Seperti contohnya kayak sekarang ini ada BLT 1,2 juta yang disalurkan. Kan kita tidak tahu nih yang dapat yang mana, bagaimana cara mendapatkannya, terus apakah yang dapat ini ada punya usaha atau tidak, terus yang sudah dapat itu apakah dia dapat lagi, terus kalau yang ini dapat kenapa saya tidak dapat, gitu loh. Informasi-informasi seperti ini ya memang mereka butuh itu, dan ini tidak nyampe. Kalaupun nyampe itu tidak semua gitu loh yang mendapatkan informasi itu. Jadi namanya orang Ternate dari mulut ke mulut kadang-kadang banyak yang tidak percaya gitu. Jadi itu kami butuh pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya informasi bagaimana cara mereka menjangkau ini gitu. Seperti itu ya. Artinya bahwa yang orang atau pengusaha mahasiswa lah katakan seperti itu, orang muda yang mau berniat berusaha tapi kan dibatasi dengan akses ya, dengan kan aturannya juga tidak segampang itu ya, meskipun saat ini sudah diberikan kemudahan. Nah, memang apakah saya ke Bung Gifari, kalau memang harus dibutuhkan sebuah tools khusus untuk mengakomodir hal-hal seperti ini? Ya, ya itu yang saya bilang tadi, bahwa memang ya harus teman-teman pelaku usaha ini harus memiliki kemampuan-kemampuan yang menyangkut dengan apa di bidang usahanya. Yang kedua, pelaku-pelaku usaha ini kan sekarang kondisi sekarang ini kan digitalisasi juga. Jadi pelaku usaha juga tidak bisa diam, harus menangkap bola itu, melihat informasi seperti apa sambil tunggu dari pemerintah, harus bagaimana bisa mencari informasi sehingga ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha. Cuma yang terjadi sekarang ini kan kadang pelaku usaha ini kan yang tadi angin-anginan kan. Di saat dia udah merasa gagal ya dia lepas. Saat dia merasa saya nggak cocok sama usaha ini, saya lepas. Nah itu pendampingan sama pemerintah ini harus ditingkatkan, karena biar gimana pelaku usaha ini kita harus sadarkan UMKM ini menyerap tenaga kerja yang luar biasa. Yang kedua, UMKM ini juga ya biar bagaimanapun mendatangkan uang yang cukup banyak, dan ini harus ditangkap sama pemerintah sebagai peluang-peluang yang tidak bisa kita kesampingkan.
kira-kira ya harus begitulah posisi pemerintah kan. Ya, kalau dengan Bung Butes tadi ya, apakah saya bisa menyimpulkan bahwa pemerintah juga tidak yakin dengan lahirnya calon pengusaha muda, dengan tidak mau tidak yakin akan berhasil? Jadi gini, yang selalu yang terjadi adalah pemerintah tuh merasa bahwa pengusaha ini jadi beban. Karena apa? Kita saat datang pun dianggap bahwa kita ini minta duit, kita minta segala macam. Padahal bukan serta-merta kita minta duit, tapi kita mohon bimbingan gitu, bahwa hal kecil aja orang mau berusaha sekarang, modal untuk izin saja sudah berapa banyak, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini pajak juga, tapi sekarang kan sudah mulai UMKM non pajak dan lain-lain dikurangi dan lain-lain lah. Nah, ini yang terjadi. Maka dari itu pemerintah sendiri harus bisa berpikir bahwa ada pelaku-pelaku usaha yang harus kita bina dan harus kita melihat peluang-peluang, dan itu harus diambil. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, ya kayak tadi, yang datang berusaha dari luar pasti dari luar. Contoh di saat bulan Agustus, yang datang jualan mungkin dari luar, dari daerah sekitar, dari Maluku Utara. Di saat mungkin Ramadan mendekati Lebaran, mungkin yang datang jualan korden dan baju pakaian dan lain mungkin dari luar. Nah, kalau saya bilang bahwa terus kemana gitu kita saudara-saudara kita pelaku-pelaku usaha yang mau tumbuh. Nah, ini juga dibutuhkan bagaimana pemerintah memberikan kelonggaran bahwa ini ada lapak nih, kita utamakan untuk pengusaha lokal. Setelah pengusaha lokal sudah ada peluang 3, 4, 10 lapak, kita lepas buat yang lain. Yang pasti adalah memberikan lapak pun tidak harus dipungut biaya di awal. Nah, ini kan tergantung pemerintah memposisikan pemerintah sebagai bapak asuh. Tapi kalau pemerintah menjadikan sebagai pengusaha semacam kompetitor, wah ini repot juga. Profit ya di depan. Ya itu dia, saya tidak bisa bilang profit, tapi yang pasti bahwa arahnya pasti ke sana. Ya. Baik, kita break dulu sebentar, masih ada segmen terakhir. Baik pemirsa Gamalang TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Di spesial akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut. Tetaplah bersama kami.